Aprilia menyambut musim kompetisi 2025 dengan banyak perubahan di berbagai hal. Aprilia akan memulai sesi balapan MotoGP depan dengan line-up baru. Di tim utamanya, Aprilia akan memiliki Jorge Martin dan Marco Bezzecchi setelah Alex Espargaro memilih pensiun dan Maverick Viñales pindah tim. Sementara itu, di tim satelit mereka, skuad Aprilia masih akan dihuni oleh Raul Fernandez ditambah satu pembalap rookie Ai Ogura. Tak cuma dari segi pembalap, Aprilia juga akan berpisah dengan direktur teknis yang sudah lama menjabat di timnya Romano Albesiano. Posisi Albesiano akan digantikan oleh Fabiano Sterlacini. Terlepas dari berbagai perubahan yang ada, pembalap Aprilia Alex Espargaro memberikan saran agar tim yang akan ditinggalkannya itu melakukan peningkatan di berbagai aspek terutama soal mesin. Selain itu, Alex Espargaro berharap Aprilia juga meningkatkan stabilitas dan kelincahan motornya. Alex juga menyebut saat akan menekan dan mencoba untuk melakukan time attack, motornya akan kehilangan cengkraman belakang dengan mudah. Jadi, Alex menyimpulkan motor Aprilia sudah mencapai batas. Dan dengan motor saat ini tak bisa membuat ban bekerja seperti yang diinginkan. Berbeda dengan Espargaro, Viñales merasa bahwa hal yang menjadi masalah bagi motor Aprilia bukanlah ban melainkan aerodinamikanya. Aerodinamika yang berbeda membuat keseimbangan dan perilaku motor menjadi berbeda. Pembalap Rokit BMW Motorrad World SPK ini saking jagonya bikin kagum pembalap MotoGP. Terutama saat hard braking menuju apex yang saking kuat mengeremnya bikin ban belakang mengangkat. Pembalap MotoGP seperti Marc Marquez heran Toprak Razgatlioglu bisa hard braking sekuat itu. Karena dibandingkan motor MotoGP yang boleh pakai cakram karbon, WSPK mewajibkan pakai cakram baja. Brembo sebagai supplier perangkat pengereman tim WSPK buka-bukaan soal rem Toprak Razgatlioglu. Saat mengerem, Brembo menyebut kaliper motor BMW M1000RR Toprak Razgatlioglu itu capai suhu ekstrim, yaitu 200 derajat Celcius yang saking panasnya membuat kalipernya bisa macet. Padahal motor WSPK sudah pakai kaliper Brembo monoblock dengan material billet aluminium. Coba kita bandingkan dengan rival Toprak yaitu Alvaro Bautista dari tim Aruba.it Ducati. Data Brembo bilang kaliper Ducati Panigale V4R Alvaro Bautista hanya menyentuh 120 hingga 140 derajat Celcius. Tidak heran sejak masih gabung Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu pakai part rem khusus, yaitu airbag karbon untuk menyalurkan udara ke bagian cakram dan kampas rem. Brembo bilang airbag ini bisa menurunkan suhu sampai 20 hingga 30 derajat Celcius. Kaliper rem WSPK juga makin canggih karena pakai seri pendingin mirip MotoGP. Toprak Razgatlioglu berani hard braking kuat karena ditunjang skill dan latihan sejak umur 5 tahun. Maklum, ayahnya adalah Tekterek Arif Razgatlioglu, stuntman legendaris Turki. Guru balap Toprak yaitu Kenan Sofuoglu juga selalu menekankan teknik pengereman buat murid-muridnya. Untuk setup motor, Crucive Toprak yaitu Pelmaron tidak hanya fokus di rem motor saja, namun juga engine brake yang kuat agar membantu Toprak hard braking dan tetap menusuk apex. Performa Francesco Pecco Bagnaia dinilai begitu sempurna oleh legenda MotoGP Dani Pedrosa. Dani Pedrosa yang kini jadi test rider KTM melihat ketajaman anak didik Valentino Rossi itu dalam lintasan balap cukup mengesankan. Dari balapan ke balapan, pembalap besutan Ducati Lenovo tersebut begitu konsisten dengan GP24-nya hingga pengelolaan ban yang baik. Untuk mengalahkan Bagnaia, Pedrosa selaku mantan pembalap kelas Premier memiliki satu cara yang ditujukan kepada salah satu rider MotoGP 2024. Seperti yang kita tahu, Bagnaia selalu ingin melarikan diri dari rombongan pembalap di belakang dan balapan seperti inilah yang membuatnya nyaman dengan kecepatannya. Adapun cara yang dimaksud Pedrosa yakni adalah mengganggu titik fokus Bagnaia ketika balapan tengah berlangsung. Kemampuan mengganggu rider lain tidak dimiliki oleh banyak pembalap di kelas Premier. Namun ada satu pembalap yang dinilai Pedrosa bisa menjalankan cara dari Pedrosa yakni Marc Marquez. Dari kacamata mantan partner Marquez, si BB Alien memiliki karakter yang kuat untuk mengganggu Bagnaia. Dikatakan demikian lantaran dengan adanya Marquez di belakang Bagnaia, kekasih Gemma Pinto itu bisa membuat rider lain tak nyaman. Sejatinya, Marquez sudah mengakui bahwa sulit untuk mengalahkan Bagnaia dengan GP23 miliknya.
Sehingga rider nomor 93 itu berpendapat akan mencobanya jika sudah sama-sama berada di tim pabrikan dengan spek motor yang sama. Maka dari itu menarik dinanti bagaimana aksi Marquez di atas motor pabrikan Ducati musim depan. Proyek ambisius mesin V4 Yamaha YCR M1 sedang terus berjalan dan akan segera dites di atas lintasan MotoGP. Yamaha berencana meninggalkan konsep mesin inline 4 yang selama ini memberikan kesuksesan besar buat mereka di era 4-tak MotoGP. Namun jika nantinya akan beralih ke mesin V4, sepertinya sudah tidak ada jalan mundur lagi bagi Yamaha untuk kembali memikirkan konsep inline 4. Bahkan Direktur Teknis Yamaha MotoGP Massimo Bartolini memastikan motor andalan Yamaha nantinya akan jauh berbeda dari sebelumnya. Selain mesin, semua komponen dari depan hingga belakang akan berubah secara masif dan jauh berbeda dengan M1 yang sebelumnya dikenal dengan bentuknya yang agak chubby ini. Jadi M1 yang baru atau entah apakah nama tersebut akan tetap dipakai bukan seperti memasang mesin V4 di tubuh M1 yang lama. Lagi pula, Bartolini juga memastikan bahwa tidak mungkin bisa memasang mesin baru di tubuh M1 yang lama dan kemudian mengetesnya. Jadi dengan mesin yang baru itu, Yamaha juga akan membuat komponen-komponen baru yang memang sesuai dan seimbang di atas trek. Lalu, jika pada tes tersebut mesin V4 memang menunjukkan potensi yang menjanjikan dibanding mesin inline 4, Yamaha akan memakainya di dalam balapan. Namun pria yang akrab disapa Max ini memastikan, sebenarnya mesin inline 4 Yamaha masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Nyatanya, performa tahun ini jauh lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya saja rival utama seperti Ducati berkembang lebih jauh lagi. Di sisi lain, Yamaha juga mempertimbangkan investasi jangka panjang karena mesin V4 ini memang masih menjadi yang terkuat di grid saat ini. Pecco Bagnaia ngebut memakai sasis baru buat motor Ducati Desmos edisi GP24 di sisa MotoGP 2024. Sasis baru Ducati tersebut sudah sempat dicoba oleh Pecco Bagnaia di Desmos edisi GP24 pada tes di sirkuit Misano bulan lalu dan menghasilkan peningkatan performa di motornya. Sayangnya, hingga MotoGP Jepang 2024 lalu, Ducati masih belum memperkenankan Pecco Bagnaia memakai sasis baru tersebut dalam sesi kompetitif. Padahal sasis baru tersebut diharapkan oleh pembalap asal Italia itu untuk menjadi semakin kompetitif dan memudahkannya mengejar titel juara dunia. Ducati beralasan mereka belum siap memasok sasis dalam jumlah besar untuk 4 pembalap pengguna GP24. Jadi mereka juga harus memasok sasis baru tersebut untuk Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Franco Morbidelli. Pabrikan Italia itu tidak mau melakukan tindakan tidak adil dengan hanya memberikan sasis tersebut kepada salah satu atau sebagian pembalap. Bagnaia juga merasa bahwa sasis tersebut juga tidak akan diberikan dalam 4 seri terakhir MotoGP 2024 ke depan.